Sobat Cyber, ketemu kembali di podcastnya Kampung Cyber. Sekian lama agak vakum podcast kita dan alhamdulillah punya kesempatan malam ini kita podcastnya di luar studio. Di luar studio, dan terima kasih sudah diberi ruang di Mas Kodir dan juga Ama Kopi Cafe. Nanti biar beliau berdua bercerita kan begitu ya. Siap. Menyapa Mas Beta dan Mas Wiwi. Siap. Mas Wiwi siapa, Mas Beta siapa, biar nanti beliau memperkenalkan diri. Dan ayam geprek ya ini, Mas Kodir itu kan ayam geprek gitu ya. Ayam geprek Mas Kodir. Ya, untuk pertama mungkin Mas Beta dulu nih. Ya, Beta siapa, Alpha Beta kan gitu ya. Itu Mas Beta dulu, monggo Mas Beta. Kalau nama Beta Raganimasa, ya jelas belum ada yang kenal pasti. Ya. Karena ya nggak pernah ada di baliho nama saya Mas Eka. Belum pernah ada belum di baliho. Di poster-poster gitu ya. Iya, belum di poster-poster. Meskipun yang di poster juga belum tentu terkenal. Seperti itu. Iya. Jadi Beta Raganimasa pemuda biasa sebenarnya. Enggak muda juga tapi ya merasa muda gitu aja Mas Eka. Semangatnya yang penting. Ya, semangatnya yang muda gitu mungkin. Mungkin lanjut langsung Mas Wiwi. Siapa? Nama Wiwi. Wiwi itu siapa kan itu, biar nggak penasaran. Siap. Sebelumnya selamat datang untuk Mas Eka dan tim Kampung Cyber yang sudah mampir di BPCK. Iya. Saya namanya sebenarnya bukan Wiwi Mas Eka. Bukan Wiwi. Saya itu namanya Ridwan Prabawa. Ridwan Prabawa kan itu ya. Ya Beta ini Mas yang senengane Wiwi. Tapi kan sebutan akrab kan itu sebutan akrab. Mempermudah dalam menyapa. Menyapa di telinga enak Wiwi. Ridwan Jadi begini. Tadi ayam geprek Mas Kodir bukan Kadir loh ya. Ya, bukan Kodir, bukan Kadir. Bukan Kadir. Nah, ini mungkin terus kebetulan kok tadi ada BPCK kan gitu ya. BPCK. Terus ada Ama Cafe. Nah, itu kan dari dua sebutan ini kan nanti menjadi ambigu nih kalau tidak dipahami nih. Atau terutama saya kalau kesini neng di kan gitu. Neng Mas Kodir kan. Mas Kodir. Mas Kodir ki sopo kan gitu ya akhirnya. Apane Ama Cafe? Apane Ama Cafe? Siapa tahu Mas Kodir dan Ama itu punya hubungan. Hubungannya yang bagaimana kan begitu. Mungkin kesempatan untuk yang Mas Kodir biar Mas Beta yang menyampaikan dulu, Mas Wiwi ya. Nggih. Monggo. Mas Beta yang untuk Mas Kodir sebenarnya awal mulanya itu dari kesukaan makan ayam geprek pas saya itu masih ada keperluan belajar di Jogja, Mas. Jadi awalnya ketemu Mas Kodir. Ini Mas Kodir memang beneran ada. Beneran ada orangnya. Cuma waktu di Jogja nggak pakai nama Mas Kodir. Tapi udah berproses ya di Jogja. Ya, sudah berproses. Dia riset makanan itu juga di Jogja. Kebetulan saya langganannya. Waktu itu awalnya di pos kampling kecil. Kasnya itu memang di ayam goreng, digeprek terus dikasih kobis goreng. Nah dari situ sering langganan. Terus Mas Kodir juga kalau anak sekarang bilang hospitality-nya bondingnya sama pelanggan tuh oke banget Mas. Jadi tiap ada menu dia nyoba baru, Mas aku duwe sambelannya jajalan iki enak ra gitu ya. Gelem po. Gelem Jogja kan gitu berarti. Gelem po. Nek kene gelem ye. Gelem ye. Jogja gelem po. Oh iya Mas coba. Ya, akhirnya dari situ akrab dengan Mas Kodir, akrab sampai saya selesai studi di Jogja. Wis lama enggak makan Mas Kodir. Enggak makan masakannya Mas Kodir. Enggak makan. Makan Mas Kodir iso ciloko. Pahit juga Mas Kodir dimakan. Kodir dipangan. Aku sing dimakan ya. Iya gitu. Nah, terus Mas kebetulan ke Jogja waktu itu sambat Mas Kodir. Mas ki Covid iki kok sepi Jogja dan lain-lain. Kebetulan waktu itu kan juga saya pas pulang ke Blitar. Saya ngomong ke Mas Kodir, "Weh Mas, Blitar wali aneh ki. Malah orang-orang sing di luar kota ya, bocah-bocah mahasiswa sing luar kota ya pada mulai pulang karena pandemi ya. Nah gitu.
apa jajal buka di Blitar gitu kan, siapa tahu makanan yang saya suka dan beberapa teman-teman saya suka ternyata disukai juga oleh warga Blitar kan, siapa tahu gitu waktu itu. Akhirnya buka ke pasar kuliner ya, di Jalan Ahmad Yani ya. Timurnya Budi Rahayu. Budi Rahayu di situ buka warung Mas, jadi 3x3 kalau nggak salah. Sempit ya? Sempit ya, sederhana. Itu dulu itu cuma ada Mas Kodir sama 2 asisten. Betul. Cuma 3 orang ya, harus disikat 3 orang itu. Awalnya yo sepi, terus mulai agak rame, terus mulai rame. Nah, di situ rame banget beberapa kali. Kalau sampai sepi banget paling ya sepi lagi gitu. Siklusnya segitu terus. Tapi sampai ada waktu itu beberapa pelanggan itu yang enggak kebagian tempat, terus nggak nyaman dengan tempatnya, terus milih makan di mobilnya sendiri misalkan kayak gitu. Nah dari situ kita pikirannya, saya sama Mas Wiwi waktu itu mau pindahin, yo nggak enak cari tempat ya gitu. Pindah tempat nggak enak juga misalkan pelanggan nggak nyaman. Tapi waktu itu pertimbangannya masih langko piye, kesan warungnya hilang apa enggak. Gitu. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan ya wes lah pindah dulu. Masalah warung tetap kita pertahankan seperti itu, inklusivitasnya kita pertahankan, tapi coba tempatnya yang lebih nyaman. Nah, akhirnya pindah ke sini, ke Jalan Diponegoro nomor 5. DP 5. Wah, DP 5. DP apa itu? Diponegoro. Oh, disingkat DP 5. Iya. Bukan Dewi Persik ya. Bukan DP rumah. DP 5. DP 5 Diponegoro nomor 5. Akhirnya kita buka tempat yang lebih nyaman, lebih bisa menampung banyak pelanggan, tapi tetap harapan kita sebenarnya kesan warungnya itu tidak hilang, Mas Eka. Jadi mengesankan bahwa meskipun lokasinya agak sedikit berbeda, nuansa dan suasananya, tapi harapan kita kan dalam melayani tetap ya tetap warung minded banget kan gitu. Benar. Nah, berarti kan ada sesuatu nih. Katakanlah kemarin mungkin orang menikmati itu santai, menikmati itu wah dolan ning warung karo dolan ning kafe itu biasanya beda ya. Di ning warung wis pokoke sendalan jepit, katokan kaosan oblong itu wis nyaman-nyaman saja. Tapi ketika kita masuk kafe kan berpikir kan gitu ya. Nah, apakah ketika perpindahan itu masih menjadi satu kendala? Ini Mas Wiwi selaku yang menjalankan menjalankan rodanya Mas Kodir. Benar. Kalau masalah sih Mas Eka selalu ada. Jadi kita tidak menutup diri masukan dari teman-teman customer terutama karena banyak sedikit masukan dari customer itu yang nantinya bisa membangun geprek Mas Kodir menjadi lebih baik. Masalahnya mungkin di penataan terus di pelayanan seperti itu. Tapi ternyata sedikit demi sedikit SOP yang terlalu kaku lebih diluaskan lagi, lebih fleksibel. Seperti kita makan di warung, jadi kayak makan di warung itu ya santai wae lah, pokoknya datang, pesen makan, bayar, pulang seperti itu. Yang penting kan nggak ada tulisan di depan, masuk sini harus berseragam, rapi kan begitu nggak? Apalagi gini, dilarang membawa makanan minuman dari luar, itu yang paling, yang biasanya banyak di kafe-kafe, banyak di tempat restoran yang SOP-nya saklek. Iya, berarti di sini kan boleh. Boleh, bebas. Makan dari luar ya boleh ya? Boleh. Makan di luar ya boleh. Terserah. Di luar boleh. Terserah. Masakannya dari sini. Masakannya dari sini. Podo ae lah berarti. Seperti itu Pak. Mas Terus yang menjadi penasaran begini. Oke, yang jelas ketika mencari Mas Kodir nggak kemana-mana. Yang dari tadinya di pasar kuliner sekarang ada di Jalan Diponegoro nomor 5 kan begitu ya. Betul. Bergesernya hanya sedikit kok. Dari perempatan tadinya ke barat, sekarang perempatan Patung Bung Karno ke utara kan. Ke utara. Yang menjadi satu hal begini. Mas Kodir itu sosoknya kayak apa sih? Seperti apa orangnya? Kok menjadikan
pertimbangan teman-teman ini tuh akhirnya dijadikan nama ayam geprek Mas Kodir. Mesti enak sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu nggak mungkin kan begitu. Beta nih, beta. Sing menarik dari si Mas Kodir itu wolemune jenggoten gitu. Kaya sing ngrungokne kae. Atau yang bagaimana kan gitu. Wah, ini ngobrol tapi sama iklan. Heeh. Aku mau arep ngomong kok aku tok sing dikai kopi. Wis muncul kopinya. Ini nanti sama dicemil-cemil Mas Eka. Kalau ini menunya Ama. Ini menunya Ama. Menunya Ama Mas Eka. Padahal kita tadi terima kasih Mbak Bella. Ya. Koyok neng gone anu ya apa jenenge? Sing anu kae. Ayo. Yang di mana Mas Eka? Teh apa kae? Kami. Teh apa kae terus sing ngladeni cewek. Bedanya bedanya ngobrol di studio sama di Mas Kodir itu ini. Nah, kalau di studio kita kan nggak ada yang ngladeni ngene iki njupuk dhewe, nggawe dhewe malahan kan begitu. Nggih. Itu tadi ya berarti. Ayo Bet, kasih tahu Bet. Mas Kodir. Yang Mas Kodir. Menariknya di mana kok sampai jadi nama? Pertama itu memang keistimewaannya Mas Kodir itu ada di rasa nih. Rasa masakannya Mas Eka. Itu otentik. Tesnya yang dibuat Mas Kodir ya. Terutama kalau saya itu sukanya di kubis gorengnya. Ada kubis gorengnya. Ini mungkin pendapat pribadi ya Mas. Ya bukan promosi tapi ya sekalian harus. Bukan promosi tapi harus kan itu. Ora dipromosi. Saya itu paling suka di kubis goreng. Kubis goreng paling suka di kubis gorengnya karena beda rasanya. Beda mungkin apa ya, kayak ada cita rasa sendiri nih. Kuat banget di kubis gorengnya itu. Kenapa sampai saya pengen bawa ke Blitar itu karena ya ojo aku tok sing pernah ngerasa nih kubis gorengnya ini. Nikmatnya kubis goreng kan gitu ya. Itu ya. Terus dari sosoknya kan dia juga mungkin secara pendidikan formal kurang. Tapi ternyata kan dari segi dia soft skill marketing itu kan mumpuni tuh. Nah, jadi bonding dengan pelanggan, terus hospitality-nya oke juga. Maksud saya kenapa hal-hal seperti resep, terus hospitality dan bonding dia dengan pelanggan enggak kita berikan penghargaan berupa akhirnya ya udah Mas tak pakai namamu untuk jadi sekalian brand di ayam geprek ini biar orang-orang tahu kalau masakan ini itu yang masak resepnya dari Mas Kodir. Nah, cuma mungkin memang Mas Kodir itu kesempatan ada di Blitar langsung itu jarang. Jarang, belum tentu setahun sekali. Iya. Dulu awal-awal sempat di sini untuk benar-benar jaga biar kualitasnya itu sama dengan yang di Jogja. Tapi akhirnya karena ada kewajiban di Jogja juga, Mas Kodir memutuskan untuk wis Mas aku pasrah ke sampean untuk yang di Blitar, aku tak ngurus yang di Jogja. Jadi kenapa ambil Mas Kodir ya karena untuk menghargai beliaunya juga. Sekian tahun menemukan resep kubis goreng dan ayam gepreknya ini. Hospitality dia ketika mentraining karyawan yang ada di sini, bonding dia dengan pelanggan-pelanggan, ya udah kita akhirnya beri penghargaan ayam geprek Mas Kodir biar nggak hilang Mas Kodirnya. Tetap ada di sini kan gitu ya. Tapi yang jelas ada semangat di situ. Kenapa akhirnya itu yang paling penting kan. Kenapa bukan ayam geprek Wiwi kan gitu kan. Nanti kan ada alasan. Apa itu ayam geprek Wiwi? Kan terkenalnya di tempat lain. Ya, seperti itu. Jangan di sini. Jadi, Pas Beta. Jadi akhirnya begini. Ada ayam geprek Mas Kodir, ada Ama kopi atau Ama kafe ya, Ama kopi atau Ama kafe. Tadi kan juga sempat kita singgung hubungannya opo ya antara Ama sama Mas Kodir kan gitu. Nah, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Saya tadi udah diberi minum ini, ya toh. Terus akhirnya keluar menu yang ngasihkan Mbak Bella, makasih Mbak Bella. Iya, makasih Mbak Bella. Ini itu namanya apa Mas? Oke, kalau ini ini lebih banyak di menunya Ama Kopi sebenarnya, Mas Eka. Jadi ini adalah beberapa menu yang banyak dipesan, bukan yang terbaik ya. Kalau terbaik mah di mana-mana pasti ngomong terbaik. Pasti ngomong terbaik. Tapi kecap nomor 1 Mas. Kecap itu nomor 1.
Nggak ada promosi. Saya kecap nomor 2. Nggak ada. Hanya puyer yang nomornya banyak. Cuma politisi yang nomornya banyak. Kuliner ini. Jadi ini beberapa menu yang favoritnya pelanggan Ama Kopi ketika datang, ngomong bareng, ditemani dengan minuman dingin, minuman panas sama snack. Ada kopi tubruk, olahan dari espresso seperti itu Mas Ika. Terus ada snacknya buat cemil-cemil. Oh kalau ini sosis Solo. Ini hasil belajar dari Solo ya Mas Beta ya, bener ya? Sosis Solo. Bukan, Solo. Solo. Sosis Solo tapi di Blitar. Solo dinaturalisasi ya. Solo tapi dia enggak sendirian. Enggak. Solo kan biasanya sendiri. Tapi makanannya namanya sosis Solo kan. Solo. Dan ini menjadi salah satu menu yang banyak diminati ketika datang ke Ama Kopi. Jadi kalau ke sini ke Diponegoro nomor 5 harus bisa merasakan ayam geprek Mas Kodir dan juga sosis Solo kan gitu akhirnya. Bisa ya buat iklan ya. Gitu kan? Iklan. Kan gitu. Jangan lupa geprek Mas Kodir dan sosis Solo. Harus bisa kan gitu. Nah. Oke, itu antara Ama Coffee dan juga ayam geprek Mas Kodir. Cuman tadi ada kata BPCK. BPCK. Ini hubungannya opo iki enak BPCK barang? Ada semangat apa di situ mungkin ataukah ini satu lembaga kan itu akhirnya terus betul. mau naungi yang bagaimana kan itu. Ini siapa yang mungkin bisa menjelaskan dulu? Aku suci oke. Boleh Mas Bita. Mas Bita dulu nanti jangan tambahin. Boleh. Untuk hubungannya antara Mas Kodir, Ama Cafe dan juga BPCK. Kalau ditarik benang merah sebenarnya sama-sama laki-laki, sama-sama dewasa, sama-sama bapak. Nah, Mas Kodir ya bapak, Ama itu bahasa Sulawesi, artinya bapak juga. Nah, BPCK kalau dibaca ya bapak. Plesetan. Bukan ngapaknya, artinya bahasa asik biar asik aja. Betul. Seperti itu. Bahasa prokem. Nah, Dap Kodir. Dap Kodir kan Mas Kodir. Oh iya Jogja. Oh iya Dap. Tapi kan lu kok Oyi Malang. Oh iya. Iya tuh. Lanjut. Kalau buat lucu-lucuan ya memang tiga-tiganya sama-sama bapak. Nah, gitu. Tapi kalau mau serius sebenarnya hubungannya awalnya itu memang di kesukaan kita makan ayam geprek, terus kesukaan kita ngopi, meskipun kita nggak kopi-kopi banget juga, gitu. Dan juga keinginan kita untuk memberi ruang di mana kita dan teman-teman itu bisa ngumpul, yang bisa sekalian makan dan juga sekalian minum kopi. Akhirnya dibuat sebuah bangunan namanya BPCK, yang isinya itu sebenarnya realisasi dari keinginan kita untuk punya tempat makan dan juga tempat ngopi. Nah, tapi nggak cuma di situ, berhenti di situ Mas Eka. Jadi BPCK ini artinya sebenarnya kan Blitar Productive and Creative Knowledge. Blitar Productive and Creative Knowledge. Nah, ya. Itu sebenarnya kalau saya itu sebenarnya pembenaran waktu saya pamit ke orang tua. Apa yang dile? Wah aku tak ngopi Bu. Wes mendino ngopi ya. Saya kan bilang loh ngopi produktif ya. Pikiran-pikiran kreatif dari kopi. Munculnya ide-ide itu dari ngopi kan. Itu alibinya zaman sekarang. Jadi kalau ditanya ngopi ya Bu, ngopi nang di BPCK. Dari namanya aja Blitar Produktif. Oh produktif kali. Nah gitu. Nah, main game. Ya, produktif kreatif. Tapi kreatif ya. Saya e-sport sekarang menghasilkan anak-anak muda yang bacot tidak kreatif, berprestasi ya. Nah dari situ awalnya seperti itu, tapi kan memang ada mimpi yang idealis juga. Dari situ sebenarnya ingin memberikan ruang seluas-luasnya ke pemuda-pemuda ataupun yang senior-senior ataupun yang junior-junior untuk menggunakan bangunan ini, bangunan BPCK ini untuk mengekspresikan
produktivitas dan kreativitas dengan versinya masing-masing. Potensi yang dia miliki masing-masing. Jadi misalkan kayak bangunan ini Mas Eka. Ini hasil karya teman-teman arsitek yang waktu itu kita tantang untuk ayo coba desain kafe sendiri. Yang kamu bisa gunakan sendiri untuk working space coba. Coba desainnya seperti apa. Nah, meskipun hasilnya penceng ya enggak apa-apa. Itu tiangnya penceng. Tiang di Ama Kopi ini enggak diperhatiin penceng. Tapi ya sudah, enggak apa-apa teman-teman biar belajar kalau ternyata dengan gambar seperti itu masih bisa penceng bangun. Nah, gitu. Itu yang salah gambarnya apa yang ngerjakan? Nah, gambarnya lurus Mas kan. Gara parung ini kan dia bisa kan. Tapi kan semua proses ya. Semua proses. Makanya barang-barang di sini agak random ya. Kursi-kursi agak nyeleneh bentuknya enggak kayak mungkin waktu di kafe-kafe tempat lain tuh kursinya bentuknya gini gitu. Di sini agak kursinya nyeleneh. Nah, itu juga sebenarnya ya itu tadi kita mengapresiasi teman-teman yang mencoba merealisasikan idenya. Ada gitar juga di sini. Terus kalau ada komunitas ya, ini kalau sudah aktif di sini itu komunitas Stand Up Indo Blitar. Betul. Stand Up Indo Blitar berproses di Ama Cafe ya. Benar. Kebetulan Bupati Stand Up Indo Blitar sering ngopi di Ama Kopi. Wow gitu. Ada bupatinya ya? Ada bupatinya. Namanya Istajib Lana. Istajib Lana. Tapi enggak suka dipanggil celana. Gitu Pak. Memang tidak lucu. Selalu dibawa kemana-mana. Selalu masih kan jadi selalu stand up. Nama saya. Tapi jangan dipanggil celana. Selalu seperti itu. Jadi memang ada mimpi idealisnya, ada lucu-lucuannya, ada random aja sebenarnya Mas Eka. Cuma kita emang ingin mengekspresikan apa yang jadi ide-ide kita biar nggak ngomong nih ide terus gitu. Harus ada realisasinya harus bisa ada bukti realnya seperti apa begitu ya. Kalau teknis bisnisnya kan Mas Wiwi langsung saya nyumbang ide itu seperti itu saja. Dalam satu aktivitas tuh nek sing tukang maido ya enggak dadi. Kurang ada seninya. Kudu nek tukang maido harus ada itu. Maido adalah seni. Maido adalah jalan ninjaku. Bukan seni. Jadi kan ternyata secara apa ya? Ada rumah besarnya nih. Betul Mas. Itu ada rumah besarnya berupa tadi BPCK, kemudian ada dua hal dalam aktivitas itu ada Mas Kodir atau ayam geprek Mas Kodir, ada Ama. Nah, kebetulan nih yang saat ini ngobrol di channel kita kan panjenengan berdua. Ataukah memang hanya berdua? Kan begitu. Atau ada banyak support nih. Nah, bentuk supportnya seperti apa? Kan begitu. Nggak mungkin kalau katakan hanya berdua Pak, is okay kan itu. Tapi ketika ada support yang seperti apa atau mungkin keruyuan bareng gitu atau bagaimana? Siap. Jadi sebenarnya kalau di BPCK itu kita berangkatnya itu sebenarnya dari kegelisahan Mas Eka. Jadi sebenarnya benar Mas Eka, yang di layar di depan sini cuma saya sama Beta, tapi sistem bisnis yang ada di BPCK itu sebenarnya open investor seperti itu. Jadi ada founder, pendiri, terus ada investor. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya selaku direktur di BPCK yang selaku penanggung jawab operasional ya, teknis, non teknis, ya saya ini di sini. Akhirnya BPCK itu kita wujudkan itu karena dari kegelisahan yang dimana di Blitar itu kalau tempat untuk makan ada, tempat untuk nongkrong sama ngafe ya juga sudah banyak. Perpaduan tempat makan, tempat nongkrong sama tempat berkomunitas sebenarnya. Nah di situ masih jarang sekali. Ada tapi juga enggak yang besar-besar. Arung ngopian dioleh. Oh boleh. Ini Kopinya dua nih, khusus untuk host. Bener, khusus untuk host. Yang kita satu aja Mas Bita. Aku arep mangga nih, aku nang kene tamu. Aku ngopi ya itu. Lanjut. Oke. Jadi kita para founder kalau ada berapa sih sebenarnya orang yang support di BPCK?
Kalau totalnya ada banyak sih Mas Eka, tapi nggak usah diceritakan satu-satu, nanti banyak. Subuh ini nanti selesai. Enggak apa-apa, besok pagi enggak apa-apa. Lanjut part 2. Loh, ini sudah part 2. Kata teknis ya gitu. Oke, jadi karena ada founder dan investor, kita para founder itu pengen piye caranya memwujudkan kita bisa makan santai, kita bisa habis makan itu kita punya tempat untuk ngopi. Terus habis ngopi itu ya kalau teman kita punya tamu ya wis lah ayo ngobrol. Oke, satu, yang kedua untuk yang Mas Beta sebut tadi ada working space-nya. Selanjutnya yang agak susah di Kota Blitar itu adalah tempat untuk berkomunitas. Tempat untuk berkomunitas. Akhirnya itu kan namanya BPCK. Mas Beta bilang ada Blitar Productive and Creative Knowledge di situ. Jadi mewadahi teman-teman yang komunitas yang mencari tempat untuk berkreasi, berproses, berkembang. BPCK adalah solusinya. Mantap. Promosi. Aku datanglah ke sini. Datanglah ke sini. DP 5. Bisa. Mungkin kalau dari saya seperti itu dulu penjelasannya BPCK. Iya. Yo kalau mau lebih dalam kan nanti proses juga bahwa apa? Sebenarnya awalnya kan ada satu kegelisahan itu yang saya garis bawahi ya. Ketika teman-teman anak-anak muda seperti jenengan ini sudah mulai gelisah, itu sesuatu menurut saya. Tanpa ada kegelisahan tidak mungkin kita berpikir untuk ke depan kita bagaimana. Karena nek wis merasa nyaman tuh biasanya diem ae wis. Aku ngene nyaman kok. Rokokan, ngopi udah nyaman. Ya, betul. Karena enggak gelisah. Nanti nyaman nyanyi. Tapi kalau sudah gelisah ya kan wis dudu sing kuwi kan. Dudu sing kuwi. Gelisah. Basah. Wah. Itu geli-geli resah. Geli-geli resah juga boleh. Jadi ada beberapa hal mungkin dari BPCK ya, Blitar Productive and Creative Knowledge. Nah, ini menarik. Menariknya begini. Blitar itu banyak hal orang-orang dan anak-anak muda yang potensial. Tetapi mungkin merasa belum atau tidak tahu kan akhirnya begitu. Kalau katakanlah apakah Kota Blitar belum menyiapkan atau tidak support tentang aktivitas teman-teman muda, itu saya yakin pemerintah kota juga sudah. Atau kabupaten atau Blitar Raya sudah memberikan itu. Tapi pemahaman teman-teman muda untuk bisa berproses itu kan yang perlu kita gugah nih. Nah, ada menariknya begini. Ada produktif, ada kreatif, ada knowledge. Terus kira-kira BPCK menyuguhkan apa dan memberikan apa kan begitu? Apakah sekedar dulanor ini? Iso mangan ayam geprek Mas Kodir kan itu, terus iso ngopi neng ama, mangan apa itu? Sosis Solo kan itu kan. Berarti kan di sini boleh nih ketika kita mau berproses bareng di sini. Boleh banget. Anggap aja ini co-working space swasta gitu ya. Co-working space swasta lah. Tapi pemerintah apakah tidak menyiapkan? Tapi apakah teman-teman sudah memahami sampai di mana dan sebagainya. Tapi ini sebagai satu alternatif gitu. Iya, alternatif. Nah, sebagai satu alternatif sehingga mungkin berproses di sini harus bagaimana? Katakanlah saya nih mau ngadakan aktivitas di sini. Bayar piro iki? Satu. Terus ketika nanti kita harus harus berproses seperti itu, dukungan apa nih yang bisa dibantu sama teman-teman? Ada tim-tim enggak yang sekiranya tim-tim itu juga bisa mendampingi dan lain sebagainya, karena ternyata dari kebijakan pemerintah pun kan juga sedikit banyak mengarah untuk pengembangan dan peningkatan dari UMKM yang ada kan itu ya. Nah ini kalau beliaunya tadi sudah menceritakan bahwa BPCK di prosesnya seperti ini kan itu ya. Ini saatnya untuk bercerita dukungan dan support seperti apa yang mampu atau yang bisa diberikan oleh BPCK. Pertama jelas space, Mas Eka. Space itu dalam artinya ruang. Jadi bangunan BPCK ini memang disediakan dan tersedia untuk teman-teman yang ingin
berproses apapun itulah. Iya. Ingin berkarya, ingin melawak, ingin menyanyi, itu sebenarnya ini benar-benar ruang yang disediakan dan tersedia untuk mereka, untuk ayo kita berekspresi bareng, untuk ngobrol gitu ya, ngobrol dengan kampung cyber ya kan. Nah, itu bisa. Nah, selain itu juga mungkin sharing pengalaman, misalkan mau ngobrol sama Mas Wiwi misalkan. Mungkin kalau pas nggak di sini bisa ngomong, misalkan ada di Mbak Bella, di depan biasanya ada Mbak Vita ya, Mbak Vita itu, Mbak aku misalkan pengen diskusi sama Mas Wiwi tentang bisnis, bisa apa nggak? Bisa banget. Ada tarifnya ya? Nggak ada tarifnya, yes, gratis. Bukan dokter saya. Ya, bukan. Waduh. Udah dodol resep. Enggak dodolan. Dodol kopi. Bener. Nah, jadi kosnya itu misalkan butuh teman diskusi, terus butuh ruang, terus butuh apapun itulah, butuh masukan-masukan, terus butuh apa ya, misalkan ingin berkembang bareng bersama BPCK pun ya monggo. Monggo misalkan teman-teman UMKM misalkan ingin, Mas aku pengen masang produkku di BPCK ya monggo. Space banyak ini, banyak, misalkan pengen bawa rak, pengen bawa display case di sini pun monggo. Monggo terbuka, ruangnya sih banyak ya. Kafenya juga masih sepi. Nah, masih kosong. Jadi bukan sepi pengunjung loh ya, tapi sepi. Wah, ini isik butuh produk untuk bisa menjadi sarana untuk menawarkan. Betul. Jadi untuk pengembangannya masih terbuka lebar lah di sini, misalkan apapun itulah, misalkan Mas aku mau pameran fotografi di sini, bisa monggo. Adik-adik fotografi semasa waktu itu juga pernah ya Mas di sini, misalkan dia meeting. Nah, meeting terutama misalkan banyak kan sekarang model anak muda itu di startup seperti itu. Biasanya startup kan butuh tempat, biasanya kan belum punya tempat sendiri, terus butuh tempat meeting. Di sini bisa ngobrol dulu, kita settingkan tempat gratis juga. Settingnya tempat juga nggak bayar, yang bayar nanti kalau pesan minum itu bayar. Beli makan, pesan minum nggak bayar, pas mau pulang baru bayar. Masuk ya. Iya. Oke, berarti kan di sini ada silakan space dipakai, silahkan juga berproses juga. Pendampingan oke juga ketika perlu pendampingan dan lain sebagainya. Nah, sekarang begini, space tersedia, ada ruang. Lah terus bukanya kapan, jam piro, tutup jam piro, lah itu perlu juga nanti. Sekiranya hal itu juga biar menjadi pertimbangan. Ini 24 jam. Karena ada dulu pernah pengalaman buka warung ki nari kuwate sing teko. Ya rada embuh sing nunggu. Mas tutup jam piro, sak kuatmu. Ini ada model yang seperti itu. Wong enek ya.